Alas Purwo merupakan salah satu kawasan bagi ratusan jenis flora dan fauna di Indonesia. Alas Purwo terletak di ujung tenggara Pulau Jawa, yaitu Banyuwangi, Jawa Timur. Taman Nasional Alas Purwo memiliki luas sekitar 43.420 hektar dan terbagi menjadi beberapa zona bagian, yaitu zona inti, zona rimba, dan zona pemanfaatan. Sudah bukan rahasia umum lagi kalau Alas Purwo adalah tempat wisata yang sangat indah. Di sana kita bisa menemui ratusan flora dan fauna. Selain hutan, Alas Purwo juga terkenal dengan pantainya. Bahkan salah satu ombak di pantai Alas Purwo digadang-gadang cocok untuk surfing kelas dunia. Di Alas Purwo juga ada pura yang disucikan oleh umat Hindu. Tapi tunggu dulu, ada sisi lain dari Alas Purwo. Tempat ini terkenal sangat angker dan menjadi kerajaan jin di Pulau Jawa. Banyak banget masyarakat yang menceritakan hal-hal mistis dan pengalaman mereka tentang Alas Purwo. Bahkan beberapa media pernah memberitakan tentang orang hilang di Alas Purwo. Nah, dan kali ini Mbah mau cerita tentang kisahnya Cahyo yang menjadi guide bagi kedua temannya yang berkemah di pantai Pancur, kawasan Alas Purwo. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Aku Cahyo. Aku adalah seorang IT support di salah satu perusahaan asing. Itu adalah perusahaan startup yang kebetulan saat ini aku menjadi karyawan senior di sana. Semua teman-teman kantorku tahu kalau aku adalah anak pencinta alam. Ya, memang dari sejak kuliah aku suka banget menjelajahi alam. Naik gunung, pergi ke pulau-pulau terpencil, dan menelusuri hutan-hutan tropis. Kalau kalian lihat Instagramku, itu penuh dengan koleksi foto-foto perjalananku keliling Indonesia. Hampir semua tempat-tempat indah di Indonesia sudah kudatangi. Termasuk gunung-gunung yang terkenal di Pulau Jawa sudah kudaki semuanya. Pokoknya aku ini anak alam lah. Bukan hanya itu saja, kadang-kadang aku juga sering diminta untuk menjadi guide untuk rombongan wisata atau pendaki. Nah, dan dari semua perjalanan itu, ada satu perjalanan yang aku sesali, yaitu perjalanan ke Alas Purwo. Jujur ya, sebelumnya aku memang sudah pernah main ke Alas Purwo dan semuanya baik-baik aja. Nggak ada hal aneh yang terjadi. Alas Purwo memang tempat yang cocok kalau mau camping di sana. Suasananya tenang, dan kalau kita beruntung, kita bisa nemuin rusa liar di sana. Terus kita selfie deh. Pertama kali aku ke Alas Purwo, jujur ya, aku nggak percaya sama cerita-cerita mistis yang tersebar di masyarakat. Karena ya, aku sama teman-teman yang lain happy-happy aja di sana. Nggak ada hal-hal mistis yang terjadi pada kami. Tapi semua keyakinanku itu sirna dan aku mulai percaya adanya kekuatan gaib di Alas Purwo saat aku menemani kedua teman-temanku ke sana. Awal ceritanya gini, sore itu setelah selesai ngebenerin koneksi wifi di kantor, ada dua orang staf yang menghampiriku. Mereka berdua adalah Sekar dan Bambang. Menurut gosip yang aku dengar dari teman-teman kantor, katanya sih Sekar dan Bambang ini baru aja jadian seminggu lalu. Ya menurutku mereka serasi. Sekar adalah perempuan yang cantik dan seksi. Bram juga cowok yang cool. Badannya itu udah kayak binaragawan. Soalnya si Bram ini suka nge-gym. Kalian, ada yang dapat gua bantu? Tanyaku pada mereka berdua. Bambang dan Sekar malah senyum-senyum gitu. Lu berdua kenapa senyum-senyum? Kayak kesambet aja, kataku. Jadi gini mas pasti udah tahu kan kalau kami ini baru jadian. Nah ceritanya kami mau liburan ke tempat yang angker gitu. Soalnya kami berdua ini suka banget sama suasana horor, kata Bambang sambil tersenyum. Ya terus? Tanyaku. Kami berdua mau camping gitu mas di Alas Purwo. Dan katanya Mas Cahyo pernah ke Alas Purwo kan? Tanya Bambang. Ya pernah sih, tapi kayaknya gue sibuk banget nih. Aku udah tahu kalau mereka pasti memintaku untuk jadi guide-nya. Dan kebetulan saat itu aku lagi mager banget. Gini Mas Cahyo, kami cuma minta di guide aja ke sana untuk 1 malam. Dan kami udah siapin bayaran yang lumayan besar buat Mas Cahyo. 3 juta mau nggak? Kata Bambang. Dia langsung nembak harga gitu. Duh kayaknya gue gak bisa deh, soalnya bener-bener lagi banyak kerjaan banget di rumah, kataku. Gimana kalau 4 juta? Kata Sekar. Oke deh jadi, jawabku. Tanpa basa-basi lagi aku langsung menyanggupi tawarannya.
Lumayan banget kan 4 juta. Singkat cerita, kami bertiga pun ngambil cuti di hari yang sama dan untungnya di ACC sama atasan. Kami pun ke Alas Purwo, bukan di hari weekend ya, melainkan di hari-hari biasa. Jam kerja lah, maksudnya biar nggak banyak orang juga di camping groundnya. Pagi sekali kami berangkat dari stasiun Gambir, tujuan kami adalah Banyuwangi. Tentu kami harus bermalam dulu di penginapan karena pas sampai ke sana hari udah mulai gelap. Nah, malamnya di penginapan itu aku langsung mencari informasi sewa mobil karena tidak ada mobil umum yang menuju Alas Purwo. Setelah bermalam di penginapan, barulah di hari Selasa kami bertiga berangkat ke Alas Purwo menggunakan mobil charteran. Si pengemudi mobilnya sangat ramah. Dia berbicara dengan logat Jawa yang kental. Dia juga sempat nanya tujuan kami ke Alas Purwo itu mau ngapain. Aku jawab aja mau camping. Si sopir juga bilang kalau main ke Alas Purwo jangan sampai ngomong gegabah, apalagi bertingkah sembarangan. Tentu saja aku sudah paham soal itu dan tidak perlu dikasih tahu. Sepanjang perjalanan, aku perhatikan si Bambang dan si Sekar itu mesra banget ya. Maklum lah, mungkin ini adalah liburan pertama mereka. Jadi kayak bulan madu aja gitu. Aku sendiri yang memang sudah berumah tangga biasa aja ngelihat kemesraan mereka. Bodoh amat lah, yang penting dapat 4 juta. Selang beberapa saat, mobil yang kami tumpangi tiba di perhutanan Alas Purwo. Sejauh mata memandang, hanya terlihat pohon-pohon besar yang berjajar di pinggiran jalan. Jalan Alas Purwo juga sudah aspal, jadi nggak ada masalah lah sepanjang perjalanan itu. Oh ya, tujuan kami adalah Pantai Pancur. Di sana kami akan camping selama 1 malam. Gak lama kemudian, kami pun tiba di Pos Rowobendo Alas Purwo. Pos ini dikhususkan untuk kegiatan para turis. Setiap pengunjung harus membayar tiket masuk di pos itu. Setelah membayar tiket, mobil pun melaju kembali. Saat itu, hari udah mulai sore. Kami akan melewati pantai triangulasi terlebih dahulu sebelum tiba di Pantai Pancur. Namun, tanpa diduga-duga, tiba-tiba ada seorang lelaki yang mencegat kami di tengah-tengah jalan. Dari penampilannya, dia seperti orang gila. Lelaki itu benar-benar ada di tengah jalan. Sopir pun injak rem. Dia membuka kaca mobilnya. "Woi, awas jangan berdiri di tengah jalan," bentak sopir itu. Bukannya menghindar, lelaki itu malah mendekat ke arah kami. Pakaian lelaki itu compang-camping. Bahkan kelaminnya juga kelihatan. Karena celana yang ia gunakan bolong di bagian tengah. Sekar menjerit takut, dia dipeluk oleh Bambang. Si sopir turun dari mobilnya. Kudengar orang gila itu teriak-teriak menggunakan bahasa Jawa. "Kangjeng ngerti niate kowe kabeh," begitu katanya. Aku tidak mengerti kenapa dia berkata seperti itu. Ya, saat itu aku menganggap ocehannya adalah omong kosong ya. Karena kan dari penampilannya dia pasti orang gila. Untung aja si sopir berhasil mengusir orang itu. Dia masuk ke hutan sambil berteriak-teriak mengucapkan kata-kata yang sama. Saat kutanyakan siapa dia, si sopir juga nggak tahu. Dia nggak pernah ngeliat orang gila itu di sepanjang jalan Alas Purwo ini. "Ya udah deh, lanjut aja Pak," kataku. Perjalanan pun dilanjutkan. Setelah melewati pantai triangulasi, akhirnya kami tiba di Pantai Pancur. Oh iya, tadi di jalan kami sempat melihat ada beberapa orang berpakaian serba putih. Itu pakaian khas yang digunakan oleh umat Hindu untuk beribadah. Mungkin saja mereka berasal dari Bali. Di Alas Purwo memang ada pura luhur Giri Selaka yang dikeramatkan oleh orang-orang Hindu dan biasanya digunakan untuk upacara keagamaan. Kami pun turun dari mobil. Saat kami tiba di sana, matahari udah tenggelam. Dari sana terlihat Pantai Pancur yang sedang memerah menyusul akan tenggelamnya matahari. Tanpa banyak basa-basi lagi, setelah membayar sewa mobil, Bambang dan Sekar langsung berlarian menuruni anak tangga yang kebetulan pantainya berada di bawah. Mereka berdua layaknya pasangan suami istri yang sedang bulan madu. Bambang dan Sekar tampak mesra. Mereka berfoto di pantai itu sementara aku sibuk mendirikan tenda untuk mereka. Kami bawa 2 tenda, 1 tenda yang ukurannya besar untuk mereka berdua, sedangkan yang ukurannya kecil itu khusus buat aku. Tenda pun berhasil dipasang. Aku naik ke atas anak tangga untuk mendirikan salat maghrib. Kebetulan di atas sana ada sebuah musola. Pas aku masuk ke dalam musola itu, kulihat musolanya tampak sepi dan hanya ada 1 orang lelaki paruh baya yang berpakaian seperti Wali Songo. Lelaki itu sedang sholat. Aku pun bermakmum pada lelaki itu.
Dan dia pun langsung mengeraskan bacaan salatnya. Selesai salat, aku berzikir sejenak sementara laki itu masih berzikir di hadapanku. Tak lama kemudian, aku beranjak dari musola untuk menghampiri Bambang dan Sekar. Pas aku sampai pantai, ternyata Bambang sudah membuat api unggun. Entah dari mana dia mendapatkan kayu bakarnya. Sekar dan Bambang mengeluarkan makanan yang mereka bawa dari rumah seperti sosis dan mie instan. Mereka juga membawa berbagai macam cemilan. Sedangkan aku mengeluarkan makananku sendiri dari dalam tas berupa mie instan. Kami pun makan malam di sana. Malam pun semakin larut. Aku masuk ke dalam tenda, sementara Sekar dan Bambang masuk ke tenda mereka. Aku tidak peduli apa yang akan mereka lakukan di dalam tenda itu. Bodoh amat lah, yang penting dapat 4 juta. Entah kenapa malam itu aku tidak bisa tidur, padahal suasananya sangat mendukung. Cuacanya dingin dan terdengar suara ombak sayup-sayup. Karena tidak bisa tidur, aku pun membuka sleting tendaku dan melongokkan kepala keluar tenda. Secara nggak sengaja, kulihat bayangan Bambang dan Sekar sedang melakukan hubungan intim. Lampu tenda mereka masih menyala, sehingga bayangannya terlihat sangat jelas. Aku langsung menutup kembali pintu tendaku dan mencoba untuk memejamkan mata. Suara mereka benar-benar mengganggu. Ku coba menutup kedua telingaku, tapi rangannya masih terdengar. Dan gak lama kemudian, ku dengar mereka berdua berteriak. Itu seperti orang yang ketakutan. Segera ku buka pintu tenda dan mengecek tenda mereka. Kulihat pintu tenda mereka masih tertutup rapat, tapi aku tidak lagi melihat bayangan mereka. Buru-buru ku buka pintu tenda dan ternyata mereka menghilang. Sedangkan baju dan pakaian dalam mereka masih tergeletak di dalam tenda. Aku panik lalu berteriak memanggil nama mereka. Ku ambil senter dari dalam tenda lalu ku sorotkan ke pasir. Dan di atas pasir ada jejak kaki. Aku yakin itu pasti jejak kakinya Bambang dan Sekar. Segera ku ikuti jejak kaki itu. Ternyata mengarah ke anak tangga. Dan di atas anak tangga itu kulihat ada kembang melati yang berserakan. Aku yakin ini adalah sebuah petunjuk. Dengan memberanikan diri, ku ikuti taburan kembang melati itu. Dan semakin ku ikuti, aku makin masuk ke dalam hutan alas purwo. Sekelilingku gelap sekali. Tapi dengan cahaya senterku, aku masih bisa melihat taburan melati itu di atas tanah. Aku tak henti berteriak memanggil nama mereka berdua. Sialnya, tidak ada tanda-tanda keberadaan Bambang dan Sekar. Kulirik jam tangan. Ternyata sudah jam 1 dini hari. Kemana mereka? Bambang dan Sekar pasti diculik. Dan pasti yang nyuliknya ini bukanlah manusia. Aku masih mengikuti taburan bunga melati itu. Kusorotkan senterku ke batang-batang pohon. Samar-samar kulihat ada segerombolan orang berpakaian serba putih. Mereka pasti mau beribadah di pura. Buru-buru kuhampiri mereka. Maaf pak, apa bapak lihat 2 orang yang lewat sini? Tanyaku pada salah satu dari mereka. Anehnya, si bapak itu nggak ngejawab sama sekali. Dan dia terus berjalan mengikuti rombongan. Gak lama kemudian, mereka semua berhenti dengan serentak. Aku masih memperhatikan tingkah mereka. Lalu, kepala mereka semua tiba-tiba berputar. Itu putarnya nggak wajar ya, sampai ke punggung. Kalau misalkan manusia normal, pastilah sudah mati kalau kepalanya berputar kayak gitu. Mata mereka melotot semua. Aku kaget dan langsung lari terbirit-birit. Mereka pasti bukan manusia. Karena manusia tidak bisa memutar kepalanya sampai ke punggung. Aku yakin mereka itu adalah makhluk halus penghuni alas purwo. Aku lari sekuat tenaga tanpa arah dan tujuan menjauh dari mereka semua. Cahaya senterku tak mampu menyinari jalan karena semakin lama hutan ini semakin berkabut. Aku merasa semakin tersesat di hutan ini. Setelah beberapa saat lari tanpa arah, aku pun mulai kelelahan. Aku berusaha untuk mencari kembang melati tadi. Tapi kok nggak ada. Aku pun melanjutkan perjalanan, entah mau kemana. Sekitar 30 menit, kulihat sebuah gua. Dari dalam gua itu, kudengar suara orang yang minta tolong. Aku sangat kenal suaranya. Itu adalah suara Sekar. Buru-buru kuhampiri gua itu
Dan pas aku masuk ke dalam gua, anehnya tidak ada siapa-siapa di sana. Aku hanya melihat banyak sekali sesajen, kembang melati dan sebuah batu yang dibungkus menggunakan kain berwarna putih. Pemandangan itu sangat mistis dan mengerikan. Aku berteriak memanggil-manggil nama Bambang dan Sekar, tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Aku curiga kalau yang teriak barusan itu bukanlah Sekar, tapi makhluk halus yang menyerupai Sekar. Karena takut, aku pun langsung keluar dari dalam gua itu. Dan pas aku keluar dari dalam gua, ternyata ada seorang laki-laki paruh baya. Aku kenal lelaki itu. Dia yang kutemui di musola. Buru-buru aku minta tolong pada lelaki itu, tapi tatapannya datar. Dia menoleh ke wajahku dan berkata, "Kedua temanmu itu sudah membuat penghuni alas Purwo ini marah." Begitu kata si lelaki. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Tolong temukan teman-teman saya." Aku memohon pada lelaki itu, "Kau pergi saja ke arah barat. Nanti kau akan menemukan mereka di sana. Dan ingat, apapun yang terjadi, saranku jangan menoleh ke belakang. Teruslah jalan sampai kau menemukan teman-temanmu di sana," kata lelaki itu. Pas aku menoleh lagi ke si lelaki tadi, ternyata dia sudah hilang entah kemana. Aku benar-benar kaget. Padahal barusan dia masih ada di sampingku. Tanpa pikir panjang lagi, aku menuruti perkataannya. Aku mulai berjalan ke arah barat. Entah apa yang akan kutemui di sana. Semoga saja lelaki tadi benar kalau aku bisa menemukan Bambang dan Sekar. Sekitar 20 menit kemudian, aku mendengar suara langkah seseorang mengikutiku. Aku ingat pesan si lelaki paruh baya. Apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang. Anehnya, saat aku berhenti, suara kaki itu juga berhenti. Dan tiba-tiba aja ada seseorang yang menyapaku dari belakang. "Cahyo, Cahyo." Begitu sapanya. Itu suara lelaki yang sangat mengerikan. Aku sama sekali tidak berani menoleh ke belakang dan terus berjalan ke arah barat. Aku mendengar suara langkah kaki itu semakin banyak. Itu seperti rombongan orang yang mengikutiku. Jujur, saat itu aku semakin takut saja. Sekuat tenaga, aku pun lari. Aku tak peduli dengan rombongan orang yang terus mengikutiku. Sekitar 20 menit berlari, tenagaku semakin terkuras. Kemudian, dari kejauhan, aku melihat ada sebuah rumah panggung. Aneh banget. Kenapa ada rumah di tengah-tengah hutan kayak gini? Tampak dari jendela rumah itu sebuah lampu canting dan bayangan wanita yang berlalu lalang. Entah kenapa, aku yakin kalau rumah itu adalah rumah warga. Apa salahnya kalau aku bertanya ke penghuni rumah itu? Siapa tahu ada petunjuk. Aku pun langsung menghampiri rumah tersebut. Beberapa kali aku mengetuk pintu. Dan sesaat kemudian terdengar suara langkah kaki mendekat. Gagang pintu berputar, tanda ada yang membukakan pintu. Tampaklah seorang wanita muda yang amat cantik. Dia mengenakan baju kebaya dan kain batik. Wanita itu tersenyum dan menyapaku dengan sangat ramah. "Ada apa ya, Mas?" tanya wanita itu. "Maaf, Mbak, saya mau tanya. Apa Mbak ngeliat 2 orang yang ngelintas di sekitaran sini?" tanyaku. "Oh, 2 orang yang telanjang itu ya, Mas?" tanya wanita itu. "Iya, Mbak. Iya, itu teman-temanku. Wah, tadi sempat mampir di rumahku. Dan sekarang lagi pergi sama Bapak. Kata Bapak sih nggak akan lama. Mas tunggu aja dulu di sini. Bapak pasti nggak akan lama kok," kata wanita itu. Dia pun mempersilakanku untuk masuk. Ternyata nama wanita itu adalah Bella. Dia memperkenalkan dirinya sendiri. Bella ini sangat ramah dan cantik. Ada tai lalat di pipi sebelah kanannya. Itu jelas saja menambah kesan cantik. Bella muncul dari dapur dengan membawa makanan ringan dan teko air kecil. "Silakan Mas," kata Bella sambil senyum. "Iya, terima kasih Mbak. Kalau boleh tahu, bapaknya Mbak ini itu pergi kemana ya?" "Nah itu Mas, saya nggak tahu. Tunggu aja lah Mas. Bapak dan 2 teman Mas itu pasti balik lagi." Aku pun manut saja. Karena saat itu malam memang sudah sangat larut. Bella pamit ke kamarnya untuk tidur. Dia juga memberiku bantal untuk istirahat. Setelah Bella masuk ke dalam kamarnya, seketika aku teringat rombongan orang yang mengikutiku.
apakah mereka sudah pergi? Karena penasaran, ku intip dari balik jendela. Betapa terkejutnya saat kulihat ada banyak orang yang berdiri di halaman rumahnya Bella. Mereka semua berwajah pucat, bajunya putih semua, celananya juga putih. Siapa orang-orang itu? Aku benar-benar takut. Buru-buru kubaringkan badan dan mencoba untuk tidur. Entah berapa lama aku tidur. Yang jelas, pas aku bangun, hari masih gelap. Aku cek jam tanganku, ternyata jam 12 malam. Itu berarti aku tidur kebablasan. Aku mengecek saku celana dan sialnya, ternyata HP ku tertinggal di tenda. Perlahan aku bangun dan menghampiri kamar Bella. Ku ketuk pintu kamarnya tapi tidak ada jawaban. Malah ku dengar suara wanita yang bernyanyi menggunakan bahasa Jawa. Tipon sami ambanteng rira. Itu sangat mengerikan. Akhirnya aku intip dari celah bilik kamarnya. Dan di sana tampaklah sosok wanita bertubuh besar. Dia mengenakan jubah warna putih, rambutnya panjang sekali sampai menyentuh lantai. Entah apa lagu yang ia lantunkan. Yang jelas wanita itu pasti bukan si Bella. Sosok itu membalikkan badan dan kulihat wajahnya yang membusuk penuh dengan belatung. Aku teriak dan lari ke dapur. Ternyata di dapur kudapati banyak sekali sajenan. Aku keluar dari rumah itu melalui pintu dapur. Kemudian berlari sekuat tenaga. Dan lagi-lagi saat aku lari, kudengar suara seseorang menyapaku dari belakang. Cahyo? Cahyo? Begitu suaranya. Aku tidak peduli siapa yang ada di belakangku dan terus lari sekuat tenaga. Dan beberapa saat kemudian, seketika aku berhenti karena aku melihat kejadian yang sangat aneh di depanku. Itu adalah sebuah rumah panggung milik Bella. Ternyata semakin aku lari, rasanya semakin disesatkan saja. Dan aku hanya berputar-putar di satu tempat. Tampak dari jendela rumah itu, sosok kuntilanak yang sedang memandangiku. Segera aku lari menjauh dari rumahnya Bella. Saat sedang lari sekuat tenaga, di antara pohon-pohon besar, kulihat Bambang dan Sekar berjalan telanjang bulat masuk ke dalam kegelapan. Mereka berdua dikawal oleh dua makhluk bertubuh besar dan tinggi. Bahkan tingginya sampai melebihi batang-batang pohon. Dua makhluk raksasa itu membawa Bram dan Sekar masuk ke dalam kegelapan dan mereka menghilang gitu aja. Aku berusaha mengikuti mereka, tapi entah kenapa tiba-tiba kedua kakiku tergelincir. Aku seperti masuk ke dalam jurang. Tubuhku menggelinding dan sesekali menghantam pohon. Aku mengaduh kesakitan. Untung aja saat itu aku masih sadar. Tapi rasanya tubuhku tak sanggup lagi untuk bangun. Dan saat itu juga kulihat rombongan orang berwajah pucat mengelilingiku. Mereka semua menatapku dengan tatapan datar. Dari kerumunan itu muncul 4 orang yang membawa keranda mayat. Mereka memasukkanku ke dalam keranda itu. Aku sama sekali tidak bisa berontak. Entah kemana mereka akan membawaku. Keranda itu ditutup dengan kain warna putih. Aku tidak bisa melihat apapun. Dan dari dalam keranda, kudengar suara perempuan berbicara dengan bahasa Jawa. Mulih, niatmu apik. Begitu kata suara perempuan. Kalimat itulah yang terakhir aku dengar. Entah apa yang terjadi, saat itu aku benar-benar tak sadarkan diri. Dan saat siuman, aku sudah ada di pinggir jalan. Warga mengerumuniku. Tak lama kemudian, ambulan datang dan mereka membawaku ke rumah sakit. Bambang dan Sekar ditetapkan sebagai orang hilang dan tak pernah ditemukan lagi. Aku mendengar sebuah mitos, katanya gak sedikit orang yang dibawa masuk ke alam jin alas Purwo. Bisa jadi Bambang dan Sekar juga masih hidup sampai sekarang, tapi mereka hidup di alam jin. Selesai.
Terima kasih udah menyimak cerita Mbah. Tunggu kisah-kisah lainnya ya. Jangan lupa tulis pendapat kalian tentang kisah ini di kolom komentar ya. Tetap sehat dan salam merinding.